Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Permana dari kelompok 8 dan juga ada rekan saya yaitu Nandana Nathan dan Haris Arifin. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi secara ringkas yang berjudul Hukum Perdagangan Internasional dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dan Ekonomi. Pembahasan yang akan kami sampaikan yang diawali dari pengertian hukum perdagangan internasional yang di sini ada pengertian perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Terus penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional ini manfaatnya itu menjalin persahabatan antar negara, terus memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan, iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Terus memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialis. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, atau ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Terus selanjutnya ada tujuan hukum perdagangan internasional, mencapai perdagangan yang stabil, meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menguntungkan pembangunan ekonomi semua negara. Terus ada meningkatkan standar hidup manusia, terus ada meningkatkan tenaga kerja, mengembangkan sistem perdagangan multilateral, terus ada meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor-faktor pendorongnya itu ada faktor alam atau potensi alam, terus yang kedua ada untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, terus ada keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, terus ada adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Terus adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Terus adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Terus selanjutnya adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, terus keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Terus selanjutnya terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Selanjutnya ada prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebebasan berontak atau freedom of contract. Terus ada pacta sunt servanda. Terus selanjutnya ada penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Terus adanya kebebasan berkomunikasi. Selanjutnya akan bacakan oleh Haris. Selanjutnya, kelemahan hukum perdagangan internasional. Yang pertama bersifat pragmatis dan permisif. Dalam hal ini, hukum perdagangan internasional kurang objektif di dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Bersifat mendamaikan dan persuasif, artinya tidak memaksa sehingga memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis. Lalu di sini ada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pada tahun 1995, WTO, sebuah organisasi internasional resmi untuk mengatur perdagangan
didirikan. Pendiri organisasi ini merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah hukum perdagangan internasional. Lalu di sini ada persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan barang, GATT atau General Agreement of Tariff and Trade. GATT telah menjadi tulang punggung hukum perdagangan internasional hampir sepanjang abad 20. GATT membuat aturan-aturan yang terkait dengan praktek perdagangan tidak adil seperti dumping dan subsidi. Dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil, dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Lalu di sini ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade atau Perjanjian Umum tentang Tarif-tarif dan Perdagangan, didirikan pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss. Pada waktu didirikan, GATT beranggotakan 23 negara, tetapi pada saat sidang terakhir di Marrakesh pada 5 April 1994, jumlah negara penandatanganan sebanyak 115 negara. Kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 tertuang dalam 3 prinsip, yaitu pertama, prinsip resiprositas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra perdagangannya harus diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut. Lalu prinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu kelompok atau sekelompok negara tertentu. Lalu yang terakhir, prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan yang diketahui oleh negara lain. Selanjutnya di sini ada tujuan GATT. Yang pertama ini ada meningkatkan taraf hidup umat manusia. Yang kedua ada meningkatkan kesepakatan kerja. Yang ketiga meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia. Dan yang keempat ada meningkatkan produksi dan tukar menukar barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai WTO. WTO adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan aturan perdagangan di antara anggotanya. Lalu WTO dibentuk oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu, sejak tahun 1948. General Agreement on Tariff and Trade atau disingkat GATT, persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan, telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948 sampai 1994, sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi. Tugas utama WTO yaitu mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan non-tarif, misalnya regulasi. Lalu menyediakan forum perundingan perdagangan internasional, penyelesaian sengketa dagang, dan memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya.
Lalu di sini ada subjek hukum dapat dikategorikan sebagai negara, lalu organisasi internasional, individu, dan bank. Selanjutnya ada sumber hukum perdagangan internasional. Yang pertama itu perjanjian internasional, lalu hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan putusan-putusan pengadilan. Lalu ada metode pembayaran, yaitu pembayaran terlebih dahulu, lalu open akun, lalu atas dasar konsinyasi, documentary collection, dan documentary credit. Lalu selanjutnya ada forum penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi yang berjudul Hukum Perdagangan Internasional. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.